Sahabat-sahabat remaja Katolik yang terkasih, salam jumpa kembali. Terima kasih telah memilih channel ini untuk menjadi teman dalam perjalanan dan perkembangan rohani Anda. Kami berharap setiap video kami menjumpai adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sahabat-sahabat yang terkasih, di video pembelajaran kita sebelumnya, kita telah membahas tentang iman dan kebersamaan dalam jemaat sebagai salah satu ciri iman Kristiani kita. Beberapa poin yang telah kita bahas di video sebelumnya adalah yang pertama, walaupun iman itu adalah bersifat pribadi, relasi antara saya dan Allah itu bersifat pribadi, tetapi jangan lupa iman kita yang pribadi itu akan tumbuh, ditempa, dibentuk, diasah, dan berkembang di tengah jemaat dan masyarakat. Kita butuh kehadiran orang lain dalam hidup kita agar iman kita pada Allah bisa bertumbuh dan berkembang. Poin yang kedua adalah siapakah orang lain dalam hidup kita? Yang pertama adalah keluarga kita, orang tua dan saudara serumah kita. Karena di tengah keluargalah kita mulai mengenal iman. Kita belajar dan terbiasa berdoa, kita belajar dan terbiasa mencintai, mengampuni, dan masih banyak aspek iman lain yang kita belajar dan menjadi terbiasa dalam keluarga kita masing-masing. Dan orang lain setelah keluarga adalah komunitas basis kita atau lingkungan kita, stasi kita, paroki kita, dan keuskupan kita. Di tengah jemaat kita belajar dan terbiasa terlibat. Kita belajar dan terbiasa melayani. Dari sana kita belajar mencintai, belajar sabar, pengorbanan, dan banyak nilai iman lainnya. Dan poin yang ketiga adalah dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-47, kita belajar cara hidup jemaat yang pertama. Dari sana kita mendapat ide dan dasar semangat hidup iman dalam kebersamaan. Baiklah sahabat yang terkasih, kita masuk dalam tema pembahasan yang baru dan menjadi penutup di bab ini, yakni Maria teladan hidup beriman. Siapa orang Katolik yang tidak mengenal Bunda Maria? Rasa-rasanya semua orang Katolik pasti mengenal Bunda Maria karena tokoh iman yang paling terkenal dalam gereja setelah Yesus adalah Bunda Maria, Ibu Yesus. Kali ini kita akan membahas beberapa poin penting dari Bunda Maria yang bisa kita jadikan teladan dalam mengikuti Tuhan Yesus. Poin yang pertama adalah Bunda Maria taat kepada kehendak Allah. Sahabat, ketaatan Bunda Maria kepada Allah nampak dalam kisah Maria menerima warta atau kabar gembira dari malaikat Tuhan. Malaikat Gabriel menyampaikan warta bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah dinamai Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Pada awalnya Maria ragu-ragu karena bagaimana mungkin hal itu terjadi karena Maria sendiri belum bersuami. Tetapi kemudian Maria mendapat peneguhan bahwa semua itu terjadi karena kuasa Allah yang maha tinggi. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perawan Maria menghayati ketaatan iman yang paling sempurna. Oleh karena ia percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka ia menerima pemberitahuan dan janji yang disampaikan oleh malaikat dengan penuh iman dan memberikan persetujuannya. Lihatlah aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ketaatan Bunda Maria pada Allah dilandasi oleh keyakinan yang pada Allah, yakni bahwa bagi Allah tak ada yang mustahil. Kita pun diajak untuk taat kepada Allah seperti ketaatan Bunda Maria. Poin yang kedua, hati Bunda Maria begitu menyatu dengan hati Yesus. Saat Bunda Maria mengandung Yesus di dalam rahimnya, janin Yesus seutuhnya berada dalam tubuh Maria. Maria semacam tabernakel pertama, tempat pertama Yesus tinggal di dalamnya. Yesus dan Maria berbagi nafas yang sama, berbagi denyut nadi yang sama. Ramalan Simeon tentang pedang akan menembus hati Maria karena melahirkan Yesus didengarnya dan disimpan dalam hati dan direnungkannya. Dan ketika orang tua Yesus, Maria termasuk dalamnya, dengan sedih hati mencari Yesus yang hilang saat itu. Lalu mereka menemukannya di Kenisah. Tetapi apa jawab Yesus? Bahwa ia harus berada di rumah Bapanya. Maria menyimpan semua itu dalam hatinya dan merenungkannya.
Apa-apa tentang Yesus dia simpan dalam hati. Maria mencintai Yesus dengan segenap hatinya, jauh melebihi apapun. Kita pun diajak untuk mencintai Yesus sepenuh hati kita, sedemikian sehingga hati kita pun selaras dengan hatinya. Poin yang ketiga, iman Maria pada Yesus tidak hanya soal hati, tetapi kemudian diungkapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam tindakan nyata. Maria mengandalkan Yesus dalam kesibukan pesta di Kana ketika Tuhan pesta kehabisan anggur. Maria juga tidak lari meninggalkan Yesus saat Yesus disiksa dan disalibkan. Ia berdiri di kaki salib dengan setia. Tidak takut dicap sebagai bagian dari Yesus. Iman pada Yesus yang kuat dalam hati mendorong Maria untuk mengungkapkannya dalam kehidupan nyata. Iman bukan soal hati saja, tetapi wujud dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menggerakkan tubuh dan hidup kita sehingga bernuansa Yesus. Singkatnya, kita diajak untuk menjadi saksi Yesus dalam kehidupan sehari-hari seperti Maria dalam kehidupan nyatanya. Sahabat yang terkasih, mari kita ambil sikap duduk yang baik. Kita pejamkan mata sejenak. Kita renungkan. Kalimat Maria, lihatlah aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kata-kata Bunda Maria ini menunjukkan ketaatan iman yang sempurna. Bagaimana dengan sikap kita ketika menanggapi panggilan dan kehendak Allah? Apakah masih tawar-menawar ketika kita mendapat panggilan Tuhan? Sanggupkah kita penuh ketaatan iman melaksanakan kehendak Allah? Sudahkah hidup kita menjadi tanda keselamatan bagi sesama? Sudahkah hidup kita ditandai dengan perbuatan-perbuatan baik, belas kasih, memberi penghiburan pada yang kesusahan, membantu teman yang kesulitan dalam belajar? Demikianlah sahabat yang terkasih, materi kita untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita simak panduan belajar untuk memahami materi bab 1 di kelas 9 ini. Sahabat-sahabat yang terkasih, dari Rumah Retreat Batam Oase Center kami ucapkan salam pisah. Sampai ketemu di pembahasan yang baru. Salam sehat selalu.